Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berbarakah ini. Salawat dan salam dan lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang seperti sekarang ini, yakni minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kultum yang berjudul keutamaan pada malam. Para hadirin wal hadirat rahimahumullah, ketahuilah bahwa Allah memuji orang-orang beriman sebagai orang-orang ahli ibadah yang khusyuk dan yang mengerti dan sujud di tengah malam, seperti yang disebutkan di dalam salah satu firman Allah yang artinya, di malam hari mereka tidur dan di waktu sahur mereka memohon ampun. Quran surah Az-Zariyat ayat 17 hingga 18. Dan Nabi juga bersabda yang artinya, sesungguhnya sholat malam dilakukan oleh seseorang dapat menghapuskan dosa. Kemudian beliau membacakan firman Allah, punggung-punggung mereka menjadi pemberian mereka. Quran surah Sajdah ayat 16. Mu'adz bin Jabal juga menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, setelah Allah mengumpulkan manusia yang terdahulu dan yang kemudian pada hari kiamat, maka datanglah seorang penyeru yang berseru dengan suara yang dapat didengar oleh semua orang yang ada di padang mahsyar. Penyeru itu berkata, di manakah orang-orang yang berlawan? Mereka yang merasa terpanggil pun berdiri. Kemudian diseru pula, di manakah orang-orang yang tidak dilalaikan dari bisnis jual belinya dan tidak kepada Allah? Maka mereka yang merasa terpanggil pun berdiri dan jumlahnya sangat sedikit. Kemudian diseru pula, di manakah orang-orang yang selalu memuji Allah dalam suka dan dukanya? Maka mereka yang merasa terpanggil pun berdiri dan jumlahnya sangat sedikit. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab, sedangkan yang lainnya dihisab. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malam sampai kedua telapak kakinya mulai bengkak. Aku bertanya, mengapa engkau berbuat seperti ini padahal Allah telah mengampuni dosa yang terdahulu dan yang kemudian? Beliau bersabda, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Muttafaq alaih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengetuk pintu rumah Fatimah dan Ali seraya berkata, apakah kalian berdua sudah bangun dan melaksanakan sholat malam? Biasanya jika beliau telah selesai melaksanakan sholat malamnya, beliau membangunkan Aisyah. Dan Nabi juga bersabda yang artinya, Allah memberi rahmat kepada setiap laki yang bangun di tengah malamnya dan ia melaksanakan sholat malam, kemudian ia membangunkan istrinya. Jika istrinya akan bangun, maka ia membersihkan air pada istrinya. Dan Allah memberi rahmat kepada setiap wanita yang bangun di tengah malamnya dan ia melaksanakan sholat malam, kemudian ia membangunkan suaminya. Jika suaminya akan bangun, maka ia membersihkan air pada suaminya. Bila ini hadis disebutkan bahwa jika seorang lelaki membangunkan istrinya di tengah malam, kemudian keduanya melaksanakan sholat 2 rakaat secara berjamaah, maka keduanya dicatat sebagai para lelaki dan para wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Para hadirin wal hadirat rahimahumullah, ketahuilah bahwa kita dianjurkan untuk sholat tahajud sebagaimana dalam salah satu firman Allah yang artinya, pada sebagian malam, laksanakanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surah Al-Isra ayat 29. Bukankah alangkah
yang dimuliakan oleh Allah, alangkah tingginya orang-orang yang dipuji Allah, alangkah bagiannya orang-orang yang diberikan karunia khusus oleh Allah, dan alangkah dekatnya orang-orang yang didekatkan kepada Allah, alangkah terpujinya orang-orang yang dipuji Allah. Tidak ada salah satu firman-Nya seperti berikut: Innal abrara lafii na'im, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu berada di dalam kenikmatan di surga. Quran Al-Infitar ayat 13. Mereka adalah orang-orang yang selalu menenangkan punggung mereka dari tempat tidurnya untuk beribadah di malam hari, seraya mencucurkan air mata apabila lelah terlelap di dalam tidurnya, bagai dari siang hari dan bagai di malam hari. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Santriwati dari Pondok Pesantren Al Munawwir pamit undur diri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.